kedua adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku ya. Nah, ciri yang membedakan antara tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku salah satunya adalah bahwa yang namanya tumbuhan lumut ini dikatakan non-tracheophyta. Non-tracheophyta artinya apa? Tidak berpembuluh. Tidak berpembuluh itu berarti dia tidak memiliki xilem dan fluem ya. Nah, sementara kalau Pteridophyta ini yang Tracheophyta. Tracheophyta atau ini berpembuluh. Nah, sementara kalau yang berbiji ya ini semuanya sudah berpembuluh ya. Jadi yang ini semuanya sudah Tracheophyta. Ya. Nah, yang tumbuhan spermatophyta nanti dibedakan menjadi dua subdivisi ya, ada tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae dan ada biji tertutup atau angiospermae. Ya. Ya, kita akan bahas mulai dari tumbuhan lumut dulu ya. Nah, Ibu tidak akan menyampaikan materinya dulu, langsung aja kita ke soal sambil ngerjain soal nanti sambil Ibu terangkan sedikit teorinya ya. Ya. Silakan kalau mau di screenshot dulu, Ibu siapkan soalnya dulu ya. Ini Ibu hapus ya. Ya, soal nomor 1. Iya, soal nomor 1 ini tentang apa sih ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Ya. Ya, kita akan bahas sekarang ini ciri dari tumbuhan lumut. Warna merah sini ya. Ciri tumbuhan lumut. Nah, atau dengan kata lain ciri dari Bryophyta. Apa aja ciri dari Bryophyta? Ya, yang pertama, yang namanya Bryophyta itu dikatakan tumbuhan peralihan antara talus dengan kormus. Talus dengan kormus. Ada yang tahu nggak talus itu apa, kormus itu apa? Kalau talus itu artinya dia tidak memiliki akar batang daun sejati ya. Akar, batang, dan daun sejati. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa kalau talus itu kita nggak bisa ngebedain ya, yang mana akarnya, yang mana batangnya, yang mana daunnya gitu ya. Sementara kalau yang namanya kormus ini yang memiliki akar batang daun sejati. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, kenapa tumbuhan lumut dikatakan tumbuhan peralihan? Gitu ya, karena pada tumbuhan lumut itu ada beberapa jenis tumbuhan lumut yang memperlihatkan bagian-bagian yang menyerupai akar, batang, ataupun daun ya. Tapi ada juga yang memang istilahnya sama sekali nggak ada bagian-bagian itu ya.
Nah, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tadi bahwa yang namanya tumbuhan lumut itu non-tracheophyta. Non-tracheophyta tadi artinya apa? Tidak memiliki pembuluh angkut atau tidak berpembuluh ya. Berpembuluh. Nah, terus pengangkutan gimana? Nah, pengangkutan zat itu menggunakan jaringan parenkim. Nah, kemudian ciri lainnya apa? Ciri lainnya lagi adalah bahwa dia bersifat higrofit. Apa higrofit? Higrofit itu artinya tumbuh di tempat lembab. Tumbuh di tempat lembab. Kemudian bahwa ini ciri lain mengalami yang namanya metagenesis. Metagenesis itu pergiliran keturunan ya antara fase vegetatif dengan fase generatif ya. Nah, terus kemudian ciri lain bahwa fase gametofit ya, gametofit itu artinya penghasil gamet ya. Fase gametofit ini yang berumur panjang atau dengan kata lain ini yang hidup dominan ya. Nah, terus kemudian ciri lainnya lagi bahwa tumbuhan lumut itu memiliki yang namanya rhizoid. Rhizoid itu ada menyebut dengan istilah akar semu ya, jadi bukan akar yang sebenarnya. Tapi fungsi, kenapa disebut akar semu? Karena fungsi dari rhizoid itu mirip seperti akar, tapi dia hanya tersusun dari sebaris sel saja. Ya, jadi dia tidak memiliki akar yang sesungguhnya. Terus kemudian ciri lainnya lagi. Ciri lainnya bahwa ini berumah satu atau berumah dua. Ada yang berumah satu atau istilahnya homotalus. Atau ada juga yang berumah dua. Artinya heterotalus. Nah, yang berumah satu itu gimana? Maksudnya satu tubuh itu dia ada dua alat kelamin. Kalau berumah dua, berarti satu tubuh satu alat kelamin. Ya, yuk kita lihat ke soal. Berarti tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, tidak memiliki berkas ikatan pembuluh. Betul nggak? Betul ya? Ya, tadi kan tidak berpembuluh. Peralihan dari talus ke kormus. Betul. Tidak memiliki akar juga betul. Turunan generatif. Nah, ini. Kalau turunan generatif itu kan berarti dari perkembangan zigot. Nah, sementara tumbuhan lumut salah ya. Ini harusnya turunan vegetatif karena tumbuhan lumut itu hasil perkembangan dari spora ya. Jadi ini hasil perkembangan dari spora. Jadi bukan dari generatif tapi vegetatif ya. Ya. Jadi yang nomor satu jawabannya adalah yang A. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Nah, kita masuk ke soal kedua. Silakan kalau mau screenshot. Nah, sudah di screenshot? Kalau sudah, Ibu hapus. Kita mulai nomor 2 ya.
tumbuhan lumut yang bersifat haploid dapat terbentuk dari pertumbuhan. Nah, kita lihat sekarang mengenai metagenesis tumbuhan lumut. Sebentar ya, Ibu ambil gambar dulu. Nih, ini ada metagenesis tumbuhan lumut. Nah, ini judulnya metagenesis ya. Metagenesis atau perjalanan keturunan dari tumbuhan lumut. Ya, jadi kita mulai dari spora ya. Spora ya tumbuhan lumut itu kalau jatuh di tempat lembab itu akan tumbuh menjadi suatu kumpulan sel ya, sejenis jaringan kumpulan jaringan yang disebut dengan protonema. Nah, nanti selanjutnya protonema ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini kita sebut dengan fase gametofit ya. Nah, kenapa disebut gametofit? Karena tumbuhan lumut ini dia menghasilkan gamet. Artinya pada tumbuhan lumut itu nanti terbentuk alat kelamin betina yaitu archegonium sama alat kelamin jantan yaitu antheridium ya. Kemudian nanti archegonium membentuk ovum. Nah, antheridium itu membentuk sperma ya. Nah, dari spora sampai dengan ovum ini semua set kromosomnya itu haploid ya. Kemudian ini disebut dengan fase vegetatif, artinya hasil perkembangan dari spora ya. Nah, kalau kita lihat pembentukan ovum dengan sperma ya, karena ini kan haploid ya, archegonium haploid, ovum haploid, maka proses pembentukannya bukan secara meiosis tapi ini secara mitosis ya. Karena kan dari haploid ke haploid. Nah, kemudian ada kucing. Ya, berikutnya ovum kalau dibuahi oleh sperma itu akan tumbuh membentuk zigot. Ya, selanjutnya zigot itu akan tumbuh berkembang menjadi yang namanya sporogonium. Ya, sporogonium ini dikenal sebagai fase sporofit, artinya penghasil spora. Ya. Nah, kemudian sporogonium ini, di dalam sporogonium itu ada kotak spora, namanya sporangium. Ya. Nah, di dalam sporangium inilah nanti akan dibentuk spora. Ya. Nah, kita lihat pembentukan spora terjadinya secara mitosis atau meiosis. Nah, sporangium, jadi ini dari zigot, sporogonium, sporangium, itu set kromosomnya diploid. Gitu ya. Nah, berarti spora yang dihasilkan haploid. Nah, berarti di sini terjadi proses pembelahan ya secara meiosis ya. Jadi meiosis kalau pada tumbuhan lumut ya terjadi bukan pada saat pembentukan sel gamet, tapi terjadi pada saat pembentukan sel spora, pembentukan spora ya. Nah, yuk kita lihat ke nomor 2. Jadi tumbuhan lumut yang bersifat haploid itu dapat terbentuk dari pertumbuhan. Nah, jadi ya dari mana spora tumbuhan lumut itu dari protonema. Ya dari protonema baru kemudian menjadi tumbuhan lumut. Ya. Nah, mumpung ada gambar tentang metagenesis, Ibu cari soal tentang metagenesis lagi ya. Nah, ini yang nomor 3. Ya, nomor 3. Lumut yang kita lihat sehari-hari adalah fase gametofit. Nah, apa tadi artinya fase gametofit? Nah, fase gametofit artinya bahwa namanya tumbuhan lumut ini dia bisa menghasilkan sel gamet. Ya. Nah, gametofit.
Jadi Ibu kasih keterangan di sini ya, kalau yang namanya gametofit begini deh. Bentar ya, Ibu kasih keterangan di sini. Apa sih ciri gametofit gitu ya? Apa arti gametofit? Nah, gametofit kalau pada tumbuhan aku, nah, ini artinya dia yang namanya gametofit berarti dia penghasil gamet. Penghasil gamet. Nah, ini adalah fase yang dominan, jadi ini umurnya panjang. Umurnya panjang. Kemudian dia tadi bersifat haploid ya. Haploid. Terus kemudian keturunan vegetatif. Karena perkembangan spora ya, keturunan vegetatif. Nah, terus kemudian ciri lain ini berklorofil. Ya. Nah, kemudian kalau ciri sporofit yang bawahnya apa disebut sporofit ya. Yang pertama bahwa dia penghasil spora. Penghasil spora. Kemudian ini umurnya pendek. Nah, ini bukan fase yang dominan ya. Ini umurnya pendek. Kemudian yang ketiga, iya, ini set kromosomnya diploid. Kemudian karena perkembangan zigot berarti dia keturunan generatif. Punya klorofil enggak? Nah, kebetulan kalau sporogonium ini tidak berklorofil ya. Nah, ini yang membedakan fase gametofit dengan sporofit. Yuk, kita kembali ke soal. Lumut yang kita lihat sehari-hari adalah fase gametofit. Artinya, kalau fase gametofit adalah fase tumbuhan lumut yang jadi dia penghasil gamet ya, berarti dia mampu menghasilkan gamet. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Berikutnya kita masuk ke nomor 4 ya. Sudah di screenshot? Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Ini Ibu hapus dulu. Nah, ya. Jadi kita lihat sekarang pengklasifikasiannya dari tumbuhan lumut ya. Jadi yang namanya tumbuhan lumut ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas yang namanya kelas musky atau nama lainnya adalah lumut daun. Nah, ya. Nah, ciri yang khas dari lumut daun ini bukan ciri ini termasuk yang berumah satu. Nah, kalau berumah satu artinya atau homotalus ya dalam satu tubuh memiliki 2 alat kelamin. Jadi ini berumah satu berkelamin 2.
Contohnya apa? Contohnya misalnya ada sphagnum. Sphagnum. Spek. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada kelas yang namanya hepatise atau ada menyebut dengan lumut hati. Nah, lumut hati ini dia berumah dua. Kalau berumah dua berarti dia berkelamin satu. Nah, yang meski yang lumut daun ini umumnya berumah satu, tapi ada beberapa spesies juga yang berumah dua ya. Tapi secara garis besarnya sih berumah satu. Nah, ini contohnya apa? Contohnya ini adalah Markhanthia. Markhanthia polymorpha. Nah, yang ketiga ada kelas Anthocerotase. Anthocerotase. Ini yang kita sebut dengan lumut tanduk. Lumut tanduk. Ini berumah dua juga. Berarti berkelamin satu ya. Ini berumah dua. Contohnya adalah Anthoceros levis. Nah, ya. Yuk kita kembali ke soal Mbak Ati. Pernyataan yang tepat untuk lumut hati ya, Markhanthia polymorpha. Nah, tadi lumut hati berumah satu berumah dua, yaitu berumah dua ya. Berarti berkelamin satu ya, 24 itu berarti jawabannya yang C. Iya, iya. Jadi jawabannya yang C ya, 2 dan 4 ya. Ya, ini tentang tumbuhan lumut. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke divisi film berikutnya. Bukan film atau ya, divisio. Divisio Pteridophyta. Lebihnya, yang mau ditanyain nggak? Kalau tidak ada, kita masuk sekarang ke tumbuhan paku ya. Ibu ini hapus. Nah, sekarang tentang ciri tumbuhan paku. Ciri tumbuhan paku. Ciri tumbuhan paku yang pertama bahwa tumbuhan paku itu kalau tadi dikatakan tumbuhan lumut itu peralihan ya antara talus dengan kormus, kalau ini sudah kormus sejati. Nah, artinya ini sudah memiliki akar batang daun sejati atau ada menyebutnya sudah jelas ya yang mana akar, yang mana batang, yang mana daun. Nah, terus kemudian kalau tadi itu non tracheophyta, ini tracheophyta, artinya dia berpembuluh. Berpembuluh. Artinya dia memiliki ini punya xilem-xilem. Punya xilem dan phloem. Nah, terus kemudian ciri lain ini sama halnya seperti tumbuhan lumut ya, higrofit, tumbuh di tempat yang lembab ya. Juga sama mengalami
metagenesis, mengalami pegiliran keturunan. Kalau pada tumbuhan lumut yang dominan adalah fase gametofit, kalau untuk tumbuhan paku fase sporofit. Ini yang hidup dominan. Ya. Nah, terus kemudian ciri lain tadi, ya ini sudah mempunyai akar ya. Mempunyai akar, nah akarnya akar serabut. Kemudian juga punya batang. Batang ini biasanya berupa rizoma. Itu batang yang menjalar di bawah permukaan tanah biasanya ya. Batang berupa rizoma. Punya daun enggak? Punya ya. Biasanya daun muda ini menggulung. Ya. Ini ciri-ciri dari tumbuhan paku. Ya, yuk kita bahas di soal nomor 5. Tumbuhan paku memperlihatkan ciri-ciri. 1. Kormofita sejati. Betul ya? Daun muda menggulung, ini juga betul. Memiliki pembuluh angkut juga betul. Mengalami metagenesis juga betul. Ya, jadi jawabannya yang kita lihat ke nomor berikutnya. Ini kayaknya masih berkenaan dengan ciri ya sebetulnya ya. Muat kayaknya sini muat kayaknya. Ya. Yuk kita lihat nomor 6. Sini kelihatannya. Ya, tadi yang kita melanjutkan dari ciri ya. Tadi dia memiliki daun. Daun mudanya menggulung. Nah, kemudian daunnya itu bisa kita bedakan ya. Daunnya pindahin ke sebelah sini. Ya, daun tumbuhan paku ini ciri yang berikutnya ya, nomor 9. Daun tumbuhan paku itu kita bedakan. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuk itu ada 2. Ada daun yang disebut dengan mikrofil. Ada daun yang disebut dengan makrofil. Nah, kalau mikro kecil ya, berarti ini daun yang ukurannya kecil. Ini daun ukuran kecil. Kemudian yang makro, maka ini daun yang ukuran besar. Ya. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku kita kelompokkan. Ada daun yang disebut dengan daun tropofil, atau ini ada menyebut dengan daun steril. Ya. Nah, daun tropofil ini lebih berperan ke proses fotosintesis. Ya. Fotosintesis. Nah, kemudian yang kedua ada daun yang disebut dengan daun sporofil. Daun sporofil ini daun yang fertil atau yang subur ya. Kenapa disebut daun subur? Karena ini fungsinya ini penghasil untuk penghasil spora. Ya, jadi dia yang membentuk spora. Gitu. Nah, itu ya. Jadi kita bisa lihat ya daun paku yang fertil yang ditanyain di soal. Nah, berarti yang dimaksud kalau daun yang fertil itu adalah jawabannya. Kalau fertil, subur berarti spor. Ya. Yes. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Sudah di screenshot? Kalau sudah, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Iya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ya. Pada siklus hidup paku homosfor. Nah, di sini ada istilah paku homosfor, heterosfor. Nah, peralihan itu teh apa sih? Nah, Ibu terangkan sedikit ya. Nah, inilah. Ya, jadi berdasarkan bentuk dan jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku itu kita kelompokkan menjadi 3 ya. Ada paku homospor, ada paku heterospor, sama paku peralihan. Kalau paku homospor, lihatnya homo sama gitu ya. Jadi bentuknya sama, jenisnya sama gitu ya. Jadi hanya ada satu macam spora ya. Jadi di sini ada contohnya adalah Lycopodium ya, paku kawat, sama ada paku Felicinae atau di sini ada Adiantum di sini ya. Nah, kemudian heterospor. Heterospor itu hetero berbeda ya. Jadi bentuk sporanya beda, jenis sporanya beda ya. Jadi ada 2 macam spora. Ada yang namanya mikrospora, ada yang namanya makrospora. Mikro kecil ya. Jadi ukurannya kecil, jenis kelaminnya jantan. Makrospora, makro besar, berarti ukurannya besar, seksualitasnya dia betina gitu ya. Contohnya ini yang terdapat pada Marsilia crenata, Selaginella, Azolla pinnata, ya Asplenium dan sebagainya. Kemudian ada paku golongan peralihan. Ya, jadi kalau paku peralihan, bentuk sporanya sama tapi seksualitasnya beda. Ya, jadi ada spora jantan, ada spora betina. Ya. Nah, di soal yang di ini adalah siklus hidup paku homosfor. Nah, seperti apa siklus hidup dari tumbuhan paku itu? Nah, kita ambil paku homosfor ya. Nah, kelihatan ya? Share sedikit. Ya. Ini ada siklus dari paku homosfor ya. Jadi kalau pada tumbuhan paku, spora yang jatuh di tempat lembab itu yang nanti akan tumbuh ya menjadi yang namanya protalium ya. Protalium inilah yang kita sebut dengan fase gametofitnya ya. Nah, ini yang gametofit ya. Artinya apa tadi gametofit? Penghasil gamet ya. Protalium karena gametofit berarti dia menghasilkan sel gamet ya. Berarti pada protalium itu dibentuk alat kelamin betina yaitu archegonium dan alat kelamin jantan yaitu antheridium ya. Nah, ini antheridium sama archegonium ini set kromosomnya sama, haploid ya. Nah, nanti archegonium membentuk sel telur atau ovum, antheridium membentuk spermatozoid atau sperma ya. Proses pembentukan ini sama halnya seperti pada tumbuhan lumut. Prosesnya bukan secara meiosis, tapi ini prosesnya terjadi secara mitosis. Ya. Nah, kemudian kalau spermatozoid ini membuahi sel telur, maka nanti akan terbentuk zigot. Ya. Selanjutnya, zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku inilah yang merupakan generasi sporofit. Ya. Berarti ini penghasil spora. Ya. Nah, pada tumbuhan paku tadi ada daun penghasil spora, ya namanya sporofil. Pada sporofil terdapat sporangium. Ya, di dalam sporangium nanti akan terjadi pembentukan kembali apa tadi? Spora ya. Nah, Ibu kasih warna di sini. Nanti dari sini ini kembali ini
ini ntar. Itu maksudnya ya. Nah, ini proses ini terjadinya secara meiosis ya. Meiosis. Yuk, sekarang kita lihat soal. Pada siklus hidup paku homospor terlihat urutan fase. Kira-kira yang pas yang mana ya? Sel induk spora, spora protalium, paku zigot, nggak mungkin ya, harusnya zigot dulu baru paku. Anteridium sel telur, salah. Anteridium harusnya menghasilkan betul ya, anteridium harusnya menghasilkan sel sperma bukan sel telur. Tumbuhan paku mikrospora mikropatalium ini salah ya. Mikrospora mikropatalium itu nanti pada paku heterospor. Spora protalium archegonium. Protalium bukan hanya membentuk archegonium ya, tapi juga membentuk anteridium. Jadi di sini yang lebih tepatnya yang A ya. Dari sel induk spora, dan nanti sel induk itu memang sel induk itu adanya di dalam sporangium ya. Nanti sel induk spora, sel induk yang ada dalam sporangium itu membelah secara meiosis menghasilkan spora. Spora tumbuh menjadi protalium ya. Ya, ini yang nomor 7. Silakan kalau mau di screenshot. Kita lihat ke nomor berikutnya ya. Ini kayaknya masih berhubungan semua ya. Ini bisa langsung lah ya. Ya, nomor 8. Nah, tadi pembelahan meiosis pada tumbuhan paku terjadi di dalam apa? Nah, tadi kalau pada kan pada tumbuhan paku itu tadi ada pembelahan secara mitosis ya. Mitosis terjadi pada saat kapan? Yaitu pada saat pembentukan ini pada saat pembentukan sel gamet ya. Oleh siapa? Oleh anteridium atau archegonium ya. Anteridium atau archegonium. Ini di dalam anteridium atau archegonium. 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 Kemudian yang kedua ada pembelahan meiosis ya. Nah, pembelahan meiosis terjadi di mana? Yaitu terjadi ini pada saat pembentukan spora. Di mana? Di kotak spora atau di sporangium ya. Ya, jadi yang nomor 8 kembali ke soal, jawabannya adalah nah ya yang di sporangium. Ya, nomor 9. Zigot atau embrio Marsilia crenata berkutub 1 ya, sebab nah ada istilah tumbuhan berkutub 1, ada istilah tumbuhan berkutub 2 ya. Jadi gini, pada saat zigot itu ya, zigot tumbuh ya. Nah, jadi kalau misalnya ini ada zigot. Zigot itu memperlihatkan 2 kutub. Ada kutub atas, istilahnya gitu ya.
kutub atas, ada kutub bawah. Kutub atas ini biasanya nanti akan berkembang atau tumbuh membentuk batang dan daun, ya. Ini batang dan daun. Sementara yang kutub bawah ini yang nanti akan membentuk akar. Ya. Jadi kalau tumbuhan itu ya, tumbuh dua-duanya, ya. Jadi jika zigot atau tumbuh kedua kutub, ya, kedua kutub. Nah, ini kita sebut tumbuhan berkutub dua. Tumbuhan berkutub dua. Nah, tetapi pada tumbuhan paku, ya, ini pada tumbuhan paku yang berkembang atau yang tumbuh, ya, hanya kutub atas. Kutub atas, ya. Sehingga tumbuhan paku disebut tumbuhan berkutub satu. Tumbuhan berkutub satu. Gitu ya. Nah. Jadi kalau si kutub ini dua-duanya tumbuh, ya, tumbuhannya kita sebut dengan tumbuhan berkutub dua. Ya. Tapi kalau hanya salah satu, nah kebetulan tumbuhan paku itu yang tumbuh hanya yang membentuk batang dan daun. Nah, itu kita sebut dengan tumbuhan berkutub satu. Terus kalau ditanya dari mana muncul akarnya, nanti muncul akarnya dari sini juga, dari kutub atasnya juga, ya. Kira-kira yang mana ya? Zigot berkutub satu memiliki satu kutub yang akan membentuk akar batang dan daun, memiliki dua kutub tetapi yang aktif hanya satu bagian, berasal dari pertumbuhan spora tunggal, memiliki susunan kromosom haploid yang tidak memiliki pasangan, atau hasil peleburan. Nah, zigotnya punya dua kutub nggak pada tumbuhan paku? Ya, ternyata zigot tumbuhan paku itu memperlihatkan dua kutub, ya. Jadi ada kutub atas, ada kutub bawah, tapi tidak disebut berkutub dua tadi, ya, karena yang muncul hanya satu, ya. Jadi jawabannya adalah yang B, dia memiliki dua kutub, tetapi yang aktif hanya satu bagian saja, ya. Ya, kita masih punya waktu kurang lebih 25 menit lagi. Cukup ya untuk bahas soal sampai selesai. Kalau ada yang kurang paham atau misalnya suara ibunya kurang jelas, kasih tahu ya. Ini sudah di screenshot. Kalau sudah, Ibu hapus ya. Sok, yang belum Ibu kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 10. Ya, pada metagenesis Pteridophyta yang memiliki susunan kromosom haploid. Ya, Ibu tampilkan lagi yang tadi yang ini ya, yang nih, metagenesis, ambil yang paku homospor ya. Atau Ibu pengen bandingin juga dengan yang ini sebentar ya.
kita lihat semua ini deh metagenesis ya muatnya ya. Bisa. Nih, nah sebetulnya ini di buku ada ya. Jadi kalau kita lihat nih metagenesis ya, jadi antara metagenesis tumbuhan paku homospor, heterospor, peralihan prinsipnya itu sebetulnya sama ya. Jadi kalau pada paku homospor sporanya hanya satu macam ya, jadi spora saja. Kemudian spora tumbuh menjadi protalium. Nah kalau pada paku heterospor, sporanya kan tadi ada dua macam, ada mikrospora sama makrospora ya. Jadi kalau makrospora yang tadi yang betina ya ukurannya besar, berarti dia nanti akan tumbuh menjadi makroprotalium. Kalau untuk mikrospora nanti tumbuh menjadi mikroprotalium. Makroprotalium nanti yang membentuk archegonium, kemudian mikroprotalium yang membentuk antheridium. Ya, nah terus kemudian yang archegonium membentuk ovum, yang antheridium membentuk sperma. Ya, kalau ovum dan dibuahi oleh sperma tumbuh menjadi zigot, zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku nanti membentuk mikrosporofil dan makrosporofil. Ya, mikrosporofil menghasilkan mikrosporangium, nanti kemudian membentuk mikrospora. Makrosporofil membentuk makrosporangium yang nanti akan menghasilkan makrospora. Ya, itu untuk paku heterospor. Kalau paku peralihan, nah tadi kan bentuknya sama, tapi seksualitasnya beda. Jadi ada spora jantan, ya kita ambil di sini, misalkan aja di sini. Kalau archegonium berarti ini ada spora betina, ada spora jantan. Ya, spora betina dan spora jantan ini masing-masing tumbuh menjadi protalium, ya protalium jantan, protalium betina. Nah, protalium betina berarti dia yang membentuk archegonium, protalium jantan yang membentuk antheridium, ya. Nanti archegonium membentuk ovum, antheridium membentuk spermatozoid. Kalau terjadi pembuahan jadi zigot, nah zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku nanti ada daun penghasil spora namanya sporofil, pada sporofil terdapat sporangium. Nah, nanti sporangium inilah yang kemudian akan membentuk dua macam spora ya, spora jantan dengan spora betina ya. Nah, ini adalah secara garis besar singkatnya ya, metagenesis. Nah, kalau kita lihat mulai dari spora sampai dengan ovum itu semuanya haploid. Jadi bukan si tanda garis ini ya. Ini yang enggak di atas garis merah ini semuanya haploid. Di bawah garis merah itu semuanya diploid. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Pada metagenesis pterodopita yang memiliki susunan kromosom haploid. Berarti kalau haploid itu yang di bagian atas semua ya. Nah, yuk berikutnya ada sorus. Sorus itu apa? Sorus itu adalah kumpulan dari sporangium. Nah, ini suatu badan apa yang disebut dengan sorus. Ini adalah suatu badan yang di tempat berkumpulnya sporangium. Nah, berarti kalau kumpulan sporangium haploid diploid kira-kira tempat berkumpulnya sporangium. Jadi sorus haploid diploid, berarti sorus itu diploid. Ya. Sorus berarti ini diploid ya. Sel induk spora ada dalam sporangium ini juga diploid. Nanti meiosis menghasilkan spora ya. Sporangium ini juga diploid. Protalium ini yang haploid. Kalau sporogonium itu pada tumbuhan lumut ya. Ini pada tumbuhan lumut. Ya, jadi jawabannya adalah protalium. Sip. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Silakan kalau mau di screenshot. Nah, ya.
kasih kesempatan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ibu hapus ya. Soal berikutnya. Contoh Pteridophyta yang memiliki spora yang berukuran beda, seksualitas beda. Iya, kita kembali lagi tadi. Yang homospor, heterospor, peralihan. Kita lihat ya contoh-contohnya apa aja. Lihatkan lagi. Nih. Yuk. Jadi tadi sekali lagi Pteridophyta dibagi menjadi 3 golongan ya, homospor, heterospor, peralihan. Jadi kalau sporanya berukuran beda, seksualitasnya juga beda, berarti ini yang dimaksud adalah paku apa? Ya, sporanya beda, seksualitasnya juga beda. Maka yang dimaksud ini adalah paku heterospor ya. Kita lihat contoh heterospor apa aja. Ada Marsilea crenata. Ya, Marsilea crenata. Ada Selaginella. Oh, di sini nggak ada. Azolla pinnata, Salvinia nathan sama. Adiantum yang enggak ya. Adiantum ini termasuk ke dalam paku homospor. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 12. Tumbuhan paku yang dapat dikonsumsi itu yang mana saja? Oke. Lihat. Ayo, yang A, Marsilea crenata. Marsilea crenata itu apa? Ibu sudah terangnya di sini ya. Marsilea crenata itu nama lainnya ini adalah semanggi. Jadi kalau kalian pernah dengar jembatan semanggi karena bentuknya mirip seperti tumbuhan semanggi ini. Ini yang dikonsumsi ya, biasanya dijadikan sayuran ya, sebagai sayuran. Azolla pinnata. Azolla pinnata ini biasa disebut juga dengan paku air. Nah, ini biasa dijadikan sebagai pupuk hijau. Kenapa dia bisa dijadikan sebagai pupuk hijau? Karena dia bersimbiosis ya. Ini dia bersimbiosis dengan alga biru yang namanya Anabaena azolae. Nah, kita tahu bahwa Anabaena azolae itu adalah alga biru yang bisa mengikat nitrogen bebas ya, hingga membantu proses pengikatan nitrogen. Salvinia malesta ya, ini sejenis ya kiambang ya. Ini biasanya dijadikan jadi gulma ya, tanaman pengganggu di persawahan biasanya ya. Nah, kemudian kalau equisetum ini paku ekor kuda. Nah, ini biasanya tanaman hias ya. Asplenium nidus itu paku sarang burung. Paku sarang burung. Ini biasanya di tanaman hias. Yang bisa dimakan adalah yang Marsilea crenata. Ya, silakan kalau mau di screenshot. Ibu cari soal yang berikutnya dulu ya.
kita masih panjang sebetulnya. Ya, cari posisi yang enak. Ya, sudah di screenshot. Ya. Sudah, kita lanjutkan. Sel-sel anulus pada pteridophyta ditemukan pada sel anulus. Oke, jadi tadi ada istilah sorus, ya. Nah, sorus itu apa? Sorus itu tadi kumpulan dari sporangium, ya. Nah, sorus. Jadi kalau misalkan digambarkan secara sorus ini biasanya ada di bawah daun, ya. Nah, kurang besar lah, Ibu beri ini bentar ya. Sedikit diperbesar. Kurang lebih sorus itu bentuknya seperti ini. Nah, di dalam sorus inilah nanti akan terdapat kumpulan dari sporangium. Nah, di sini ada ini ya. Jadi ini sorus, kemudian ini namanya sporangium. Nah, nanti kalau ini masih muda ya, ini ada sel pelindung, ini namanya indusium. Kan ada istilah indusium. Jadi indusium itu pelindung sporangium ya. Nah, kalau si sporangiumnya ini kita perbesar ya, sinilah ya. Besar ya. Ada sel ini. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada sel yang sebutnya sel bibir. Nah, ini yang sini terlihat seperti kotak-kotak ini yang disebut dengan sel anus. Ya. Ini sel anus. Nah, bagian sporangium yang tidak mengandung sel anus ini yang kita sebut dengan sel bibir ya, lip cell. Sel bibir ini yang nanti bisa membuka untuk mengeluarkan spora. Nah, nanti sporanya dibentuk di dalam sini ya. Nah, ini ada spora di sini. Nah, ini sporanya di sini. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya sel anus pada pteridophyta ditemukannya di mana? Ini di mana tadi sel anus? Ya, sel anus itu ditemukan di sporangium. Ya. Ya, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, enggak. Enggak salah lagi.
Nah kan kalau mau di screenshot dulu, ya, Ibu mau dihapus soalnya nanti nambah 14 lumayan agak panjang penjelasannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjutkan. Nah, hal berikut yang merupakan kesamaan generasi sporofit bryophyta dan sporofit pteridophyta adalah. Nah, ayo. Ini ada sporofit bryophyta. Ada sporofit pteridophyta. Kita lihat persamaan perbedaannya ya. Sekaligus. Apa yang membedakan antara sporofit bryophyta dengan sporofit pteridophyta? Oke. Ya. Ya. Kalau yang namanya sporofit bryophyta, maka yang dimaksud ini berupa sporogonium. Sporogonium. Nah, ini berupa apa? Berupa tumbuhan pakunya. Ya. Apa persamaan? Nah, kita langsung ya. Apa persamaan sama perbedaannya? Kalau kita lihat yang namanya sporofit, berarti sama-sama ini penghasil spora ya. Nah, sama-sama penghasil spora. Penghasil spora. Kita lihat persamaannya dulu. Multiseluler, iya. Gas dua-duanya multiseluler. Multiseluler. Kita bahas persamaannya dulu ya. Nah, kemudian persamaannya lagi apa? Ini sama-sama diploid. Set kromosomnya diploid ya. Kemudian sama-sama keturunan generatif, artinya hasil perkembangan dari zigot. Generatif. Nah, kalau perbedaannya apa aja? Tadi hasil pertumbuhan spora, nah, hasil pertumbuhan zigot ini masih persamaan berarti ya. Generatif itu hasil dari pertumbuhan zigot. Nah, ini juga sama. Hasil pertumbuhan zigot. Generasi yang dominan bukan. Nah, kita lihat. Kalau bryophyta ini umurnya pendek. Kalau umur pendek berarti ini bukan dominan ya. Ini bukan dominan. Oh, ini umurnya panjang.
Kalau umur panjang, berarti ini yang hidup dominan ya. Atau dominan hidup sama ya. Hidup dominan. Oke. Ada lagi nggak perbedaan lain? Nah, perbedaan lain dari selain dari umur, ini tidak berklorofil ya. Tidak berklorofil. Kalau ini berklorofil. Nah, ya. Ini persamaan perbedaan dari tumbuhan sporofit, tumbuhan bryophyta dengan sporofit tumbuhan pteridophyta. Berarti kalau kita cek hal berikut yang merupakan kesamaan generasi sporofit bryophyta dengan sporofit pteridophyta. Nah, berarti sama-sama tadi bersifat multiseluler ya. Hasil pertumbuhan spora salah ya, harusnya dari pertumbuhan zigot gitu ya. Nah, terus kemudian hasil turunan generatif caranya harus mungkin tandanya ya. Kayak gini. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 berarti yang B. Nah, generasi yang dominan hidup tadi salah ya, yang dominan hidup itu hanya ini pada ini sporofit pteridophyta. Sporofit tumbuhan paku lah ya. Tumbuhan paku. Ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau silakan screenshot dulu ya, Ibu siapkan ke soal berikutnya. Soal terakhir. Ya, waktu kita pas ya 5 menit lagi. Soal terakhir. Ya, sudah di screenshot. Ibu kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sip. Berikutnya. Soal terakhir untuk hari ini. Perbedaan antara bryophyta dengan pteridophyta. Ayo kita buat perbedaan dari yang pertama adalah bryophyta. Yang kedua pteridophyta. Buat garis. Biar lurus. Ya, daun. Kalau yang namanya daun, ya, yang namanya bryophyta ini tidak memiliki daun sesungguhnya. Tidak memiliki daun sesungguhnya. Ya. Nah, sementara ini memang betul ya, daunnya ada yang untuk reproduksi, ada yang untuk fotosintesis. Terus kemudian yang namanya fase gametofit. Ini pasti haploid sama-sama ya. Ini juga sama, gametofitnya itu adalah haploid ya. Gametofitnya ini juga sama, gametofitnya ini haploid ya. Jadi yang B juga salah ya. Fase gametofit bryophyta bersifat diploid, salah juga. Berikutnya fase sporofit bersifat haploid. Nah, yang namanya sporofit juga sama, ini dua-duanya diploid ya. Sporofitnya diploid.
Fase dominan. Nah, fase dominan kalau pada Bryophyta ini adalah fase gametofit. Sementara kalau ini fase dominannya, jadi fase apa? Fase sporofit. Ya. Sporofit. Oke. Bryophyta tidak memiliki daun, sedangkan Bryophyta memiliki daun. Ya. Ini betul ya. Tetapi yang lebih tepatnya itu lebih ke yang delta ya. Walaupun sebetulnya jadi Bryophyta itu tidak semuanya tidak memiliki daun, ada juga beberapa spesies yang memiliki struktur yang menyerupai daun walaupun bukan daun yang sesungguhnya ya. Jadi yang lebih tepatnya adalah yang delta. Oke, ya. Ya, selesai tentang Bryophyta dengan Pteridophyta. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 1-2 menit lagi. Tidak ada, ini Ibu stop dulu share screen-nya ya. Sudah di screenshot, Ibu kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu hapus ya. Ibu stop share screen-nya. Ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ternyata banyak juga ya hari ini. Ada Vina, Arsi, Muhammad Akbar, Aura Sapira, Aura Sabrina, Bagus Pangestu, Fahmi Aziz, Hesa Fiani Azra, Putri Kirani. Hai Putri, udah sehat? Kemudian ada Kurnia Hizri, ada Raka, Hikmah, Rere, Rizky, ya. Ada lagi nggak yang belum? Oh, ada Tegar ya. Nah, dan yang lainnya ya. Mohon maaf kalau ada yang belum disebut. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya betul nggak ada pertanyaan ini teh? Iya. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama semuanya. Iya, Ibu izin ya.